Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengkajian sistem imunologi dan hematologi. Baik, sebelumnya kita pernah mendapat mata kuliah tentang imunologi dan hematologi di perawatan medikal bedah sebelumnya. Nah, saat ini kita masuk ke mata kuliah lab klinik 2 yang mana kita akan mengacu ke arah praktikum. Nah, ada beberapa ya kita akan memperhatikan bagaimana sih kita menegakkan suatu pengkajian untuk sistem imun dan juga hematologi. Anamnesis. Nah, anamnesis ini yang kita kaji ada pertama adalah riwayat kesehatan, gali secara rinci mengenai faktor-faktor di masa lalunya. Sekarang serta berbagai kejadian yang menunjukkan status sistem imun serta faktor dan kejadian yang mempengaruhi fungsi sistem imun tubuh. Biasanya untuk sistem imun tubuh kita kaji riwayat penyakit terdahulu, eh, bagaimana proses-prosesnya, proses penyakitnya seperti apa, apakah telah mendapat tindakan atau seperti apa, terapinya juga kita perhatikan, apakah terapi tetap berjalan atau sebaliknya. Kemudian kita perhatikan lagi faktor-faktor dan kejadian yang mempengaruhi sistem imun. Seperti apakah ada infeksi, terus kelainan alergi, apakah ada kelainan autoimun, penyakit neoplasma, keadaan sakit kronis, riwayat pembedahan, imunisasi, penggunaan obat-obatan, transfusi darah, faktor lain yang mempengaruhi fungsi. Terus kita periksa lagi dengan hasil pemeriksaan lab dan diagnostik lainnya. Untuk faktor-faktor lain, riwayat kebiasaan merokok, minum minuman keras, asupan diet, tingkat stres, pemajanan di rumah atau tempat kerja, begitu juga dengan polutan. Pada riwayat kesehatan, nah kita untuk mengkaji infeksi dan imunisasinya, tanyakan apa aja yang kita tanyakan. Tanyakan status imunisasi, imunisasi yang baru didapatkan atau ketika masih kecil. Nah, pada saat masa kecil, kan ada beberapa imunisasi yang telah diberikan, apakah lengkap atau tidak. Contohnya pada saat sekarang, pada masa pandemi, sudah ada namanya vaksin. Apakah juga diberikan atau tidak. Semua ini adalah mempengaruhi pada sistem kekebalan tubuh pasien. Nah, terus perhatikan lagi riwayat kontak. Nah, dengan TB. Nah, bukan hanya dengan TB, mungkin dengan penyakit menular lainnya melalui droplet atau udara. Nah, ini juga harus dikaji gimana hasil tesnya gitu dan pemeriksaan toraknya untuk apakah ada kelainan pada foto rongsennya. Terus kita lihat bagaimana apakah beliau pernah kontak dengan infeksi apapun itu penyakitnya, terus tanggal dan tipe terapi yang didapatkan, terus riwayat infeksi persisten yang multiple, demamnya tidak diketahui penyebab, lesi atau luka atau tindakan drainasi apapun. Ini semua harus dikaji. Pada pemeriksaan fisik, nah di sini kita palpasi nodul limfatikus, pemeriksaan kulit, membran mukosa dan sistem respiratori, gastrointestinal, urogenital, kardiovaskular serta neurosensori. Ini beberapa sistem yang kita kaji. Nah, pada alergi, nah kita tanyakan riwayat alerginya seperti apa, tipenya, apakah alerginya itu karena serbuk, apakah karena debu, apakah tanaman, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan vaksin. Karena ini juga melihat apa sistem kekebalan tubuhnya, imun tubuhnya, dan juga melihat pada sistem pendarahannya, hematologinya. Terus gejala yang dialami, nah, seperti apa, dan variasi cuaca yang menyertai yang gimana. Kan ada juga yang karena alergi dengan suhu. Terus riwayat pemeriksaan dan pengobatan yang pernah atau sedang dijalani, yang pernah dijalani atau yang sebelumnya yang pernah didapatkan. Nah, atas caranya untuk mengatasi kelainan dan efektivitas pengobatan. Apakah pasien ini telah mendapat obat sebelumnya dari dokter ataupun obat-obat tradisional, harus dikaji ya. Terus riwayat alergi. Nah, cantumkan pada stiker waspada alergi dan tempelkan di depan catatan kesehatan atau kartu berobat pasien untuk mengingatkan. Nah, biar nggak lupa,
kita bisa meletakkan, riwayat alerginya itu pada, catatan medis. Nah, di resume ya, di rekam medik bisa kita catat. Nah, kalau seandainya rawat jalan mungkin di kartu berobatnya juga bisa diletakin. Karena, jika ini tidak diperhatikan, takutnya pada saat pengobatan, pengobatan, yang salah yang kita berikan atau pengobatan yang seharusnya yang didapatkan tetapi, sistem tubuhnya menolak. Nah, inilah respon alergi tersebut, jadi berbahaya ya. Terus penilaian berkelanjutan, itu pemeriksaan yang cukup penting. Bagaimana perkembangan alergi, apakah sudah baik atau belum, atau bahkan, bertambah parah. Kalau kelainan autoimun, kita tanyakan, kelainan autoimun seperti apa? Apakah lupus eritematosus, apakah artritis reumatoid, apakah psoriasis. Nah, terus tanyakan awitannya, keparahannya gimana, remisinya gimana, eksaserbasi, serta keterbatasan fungsionalnya seperti apa. Terus tanyakan lagi terapi yang pernah dan sedang dijalani serta efektivitasnya. Apakah ada, perbaikan setelah minum obat atau tidak. Nah, pada penyakit neoplasma, kita tanyakan apa lagi nih? Tanyakan riwayat kanker, dalam keluarga. Apakah ada riwayat dari keluarganya atau hanya dia aja yang kena. Nah, kalau riwayat keluarga, takutnya ini adalah merupakan penyakit keturunan. Nah, terus tanya lagi tipe, usia awitannya, terus hubungan pasien dengan anggota keluarga tersebut. Nah, apakah beliau ini ada satu rumah saudara atau memang saudara? Maksudnya, saudara bukan saudara kandung ya, mungkin saudara sepupu atau seperti apa nih. Nah, tanyain apakah benar dia itu keluarga kandung atau bukan. Kalau keluarga kandung, kita cek lagi pada pengkajian pada keluarganya. Apakah memang benar di keluarganya tersebut, mulai dari kakeknya atau keturunannya, pernah memiliki penyakit yang sama seperti ini, dan bagaimana cara mereka mengobatinya. Terus tanya riwayat kanker pada pasien berikut, tipe dan tanggal penegakan diagnosa, tanggal pemeriksaan screening dan hasilnya. Ini kita tanyakan, apakah beliau baru tahu penyakitnya itu saat ini atau beliau sudah pernah tahu, tahu penyakitnya, mungkin pernah berobat sebelumnya gitu kan, tidak menjalankan terapi ataupun, memiliki apa ya, seperti memiliki keyakinan sendiri, mungkin tidak tidak, dengan, pengobatan tradisional hanya cukup atau seperti apa. Terus terapi yang pernah dijalani ditulis, terus bentuk terapinya apa? Apakah, radiasi, apa mendapatkan kemoterapi, ini untuk melihat supresi fungsi imun. Pada sakit kronik dan pembedahan, nah kita tanyakan sakit kroniknya apakah, mengalami, penyakit DM atau penyakit renal, ginjal ya. Nah, apakah penyakit paru juga? Terus riwayat awitannya bagaimana penyakitnya tersebut, apakah berat 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 atau tidaknya, terapi yang sedang dijalani apa aja, gitu. Juga riwayat operasi, pengangkatan limfa, apakah ada, nodus limfatikusnya apakah ada, terus gimana, kelenjar timusnya gitu, baik atau enggak gitu. Terus riwayat transplantasi organ. Nah, memiliki riwayat enggak sih sebelumnya untuk, melakukan transplantasi organ. Ini obat-obatan dan transfusi darah. Dari yang kita tanyakan adalah, riwayat penggunaan obat di masa lalu dan sekarang. Nah, jangan hanya pada saat ini aja yang kita tanyakan, masa lalunya itu obat-obatan apa-apa aja obat-obatan yang pernah, eee, dikonsumsi sebelumnya. Takutnya obat-obatan yang dikonsumsi, pasien ini nggak tahu bahwa obat tersebut bisa mempengaruhi, eee, apa, darahnya, plasma darahnya, atau mempengaruhi imunnya, gitu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan. Terus, transfusi darah. Nah, apakah pernah, melakukan, transfusi darah? Nah, donor darah, transfusi darah ya. Nah, itu dia, apakah pernah gitu. Karena, takutnya kalau seandainya beliau sakit, nah melakukan transfusi darah malah memperburuk keadaan dan, menambah menambah, apa ya, menambah, pasien baru gitu kan. Berarti dari pasien ini untuk menular ke pasien yang lain gitu. Terus, eee, kita perhatikan obat apakah antibiotik yang didapatkan, terus kortikosteroid, preparat, sitotoksik, salisilat, NSAID,
obat-obat anestesi itu karena obat-obatan itu merupakan obat yang supresi imunnya. Terus kita perhatikan riwayat transfusi darah. Nah, riwayat transfusi darah lebih dari 1 kali, nah itu berisiko dengan penyakit ya. Apakah itu salah satunya adalah penyakit HIV. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Kita periksa kondisi kulitnya, membran mukosa, apakah ada lesi, dermatitis, purpura, urtikaria, inflamasi, dan pengeluaran sekret. Nah, kulit. Terus perhatikan tanda-tanda infeksi, ya. Kita lihat tanda-tanda infeksinya. Terus palpasi kelenjar limfoservikal anterior, aksilaris, inguinalis, gitu kan ya. Untuk melihat pembesaran, catat lokasi, ukuran, konsistensi, dan keluhan nyeri tekan. Apakah nyeri atau tidak pada saat dilakukan tekan. Terus periksa sendi lagi ya. Nah, apakah nyeri tekan, pembekakan, keterbatasan gerak, terus periksa lagi status respiratoriknya, pernapasannya gitu. Pantau frekuensi nafasnya. Batukkah atau ada suara paru gitu. Nah, suara parunya seperti apa nih? Ya kan? Apakah vesikular, bronki, mengi, ya kan? Nah, itu diperhatikan. Terus status kardiovaskular, kita lihat evaluasi adanya hipotensi. Nah, terus takikardi, aritmia, vaskulitis, dan anemia. Pada status gastrointestinal, cek hepatosplenomegali, nah kolitis, vomitus, dan diare. Nah, nanti kita akan melihat cara pemeriksaannya. Nanti saya putarkan video untuk pemeriksaan ini ya. Terus untuk status urogenital kita amati tanda-tanda infeksi. Bagaimana frekuensi disuri, hematuri, apakah sekretnya dari uretranya seperti apa. Terus pada status neurosensorik persarapan kita lihat fungsi kognitifnya gimana, terus pendengaran seperti apa, terus perubahan visual, apakah uh, terus sakit, apakah ada sakit kepala, migrain, ataksia, panik ya. Terus pada status nutrisi kita cek juga tingkat stres dan kemampuan cara mengatasi masalah gimana, terus keterbatasan fungsional. Pasien ya biasanya pasien bisa diperburuk keadaannya oleh tingkat stres. Nah, sebagai seorang perawat, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada pasien agar tingkat stresnya menurun ya. Terus untuk laboratorium dan diagnostiknya biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah, diperhatikan jumlah sel darah putihnya gimana, terus kadar antibodinya atau imunoglobin, jumlah limfositnya, terus kadar komplemennya itu dilihatin. Terus dilakukan tes kulit. Nah, kita mulai pasien itu apakah DBD atau apa, nah kita lakukan namanya tes kulit. Terus biopsi sumsum tulang, apakah sel darahnya bagus, diproduksi bagus atau tidak. Karena diperhatikan dengan sumsum tulangnya ya. Oke. Terus cara pemeriksaan hepatomegali, posisikan pasien dalam keadaan berbaring dan tekuk kedua lutut. Terus mulai dengan meraba dan melakukan penekanan dengan menggunakan bagian pinggir dalam palmar dan jari tangan pada abdomen sampai sedalam 4-5 cm dari arah kaudal ke kranial di bawah arkus kostak kanan. Kemudian lakukan penekanan saat pasien melakukan inspirasi dan berikan penilaian mengenai ukuran, pinggir, konsistensi, terus nyeri, tingkat nyerinya. Terus hepatomegali diinterpretasikan dengan mengukur pembesaran hepar sampai sekian sentimeter di bawah arkus kostak kanan. Cara pemeriksaan kelenjar getah bening leher, bila menemukan kelenjar getah bening di leher, perhatikan ukuran, konsistensi, nyeri perlekatan. Kelenjar getah bening pada leher dibagi atas 5 daerah penyebaran, yaitu pertama itu ada segitiga submentale dan submandibula. Nah, terus yang kedua sepertiga atas leher yang mencakup kelenjar jugularis superior, kelenjar digastrik, dan kelenjar cervical posterior. Di antara bifurcatio carotis dan persilangan M omohyoid dengan M sternocleidomastoideus dan batas posterior. M sternocleidomastoideus. Nah, yang keempat itu adalah di daerah jugularis inferior dan supraclavicular. Yang kelima, terakhir itu ada segitiga posterior dan posterior cervical. Kita lihat ada video tentang abdominal test. Bisa didengarkan
secara seksama ya ini menyeluruh. Hi there, my name's Andrew, I'm one of the final year medical students. Could I just check your name and date of birth, please? Yeah, James Alexander, 13th of December 1989. Nice to meet you, James. Today I've been asked to examine your abdomen. This will involve looking from the end of the bed, feeling various areas of the abdomen, and then listening at the end. Would that be okay? That sounds fine. Brilliant. Have you any pain anywhere at all? No. And have you got any questions about the exam? No, not that I can think of. Okay. Okay, James, we can start the exam now, and I'm just going to start by having a look from the end of the bed. James, I'd like to start by looking at your hands. If you could just bring them up in front of you, please. And if you could turn them over. Fantastic. And if you could bring two fingernails together like this for me. Brilliant. You can relax. James, if you could now bring your hands out in front of you and cock your wrist back and keep it there. And relax. If you could just lift your right arm up for me. And your left arm. That's fine. James, I'm now going to have a look at your face and eyes. Okay. If you could just look straight ahead for me. And I'm now going to pull down on your lower eyelid. And just look down for me. And if you could just open your mouth for me. And lift your tongue to the roof of the mouth. That's great. James, if you could now sit forward for me. And I'd like to examine for any glands in the neck. I'd now like to more closely inspect the chest. James, we're going to move on to more closely examining your tummy now. For this, I'll need you in a flat position, so I'm just going to lower the bed. If you could just sit up for me. And you can lie back. Now, if you could just put your hands down by your side, I'm just going to more closely inspect your tummy. I'd now like to move on to feel different areas of the tummy. Can I just check before I do that you don't have any pain at all? No, I don't. James, I now need to press a little harder. James, could you now take some deep breaths in and out for me? Nah, di sini dilakukan palpasi liver. Di sini perhatikan apakah ada pembesaran liver atau tidak. Spleen juga.
Nah, tadi di abdomen itu dibagi 9 kuadran. Nah, di sini mau cek ginjalnya. Tangan kiri ke atas, tangan kirinya di bawah dan kanannya di atas. James, I'm now going to tap on your tummy. If you could roll onto your right hand side for me, James. And roll back. I'm now just going to listen to your tummy. James, that completes the examination. Thank you very much. You can now get dressed. In summary, I performed an abdominal exam on James, a 27-year-old male. James had no peripheral stigmata of gastrointestinal disease. His abdomen was soft and non-tender, with no masses or organomegaly. On auscultation, he had normal bowel sounds. This was a normal abdominal exam. To complete the exam, I would like to examine the hernial orifices and also do a digital rectal exam and examination of the external genitalia if indicated. Nah, berikut ada rampel lid test atau tes bendungan. Kita mau lihat apakah pasiennya PTG atau tidak. Biasanya ini dilakukan pada pasien yang dicurigai demam berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menyajikan video tutorial yaitu bagaimana cara melakukan tes rampel lid. Nah, sekedar pengetahuan aja bahwa tes rampel lid itu adalah suatu tes dengan cara membendung daerah lengan dan nanti akan memeriksa apakah ada bintik merah atau yang disebut dengan peteki. Hal ini sebagai satu pertanda bahwa seseorang itu terjangkit penyakit DBD atau tidak. Nah, seperti apakah tes rampel lid itu? Kita langsung saja simak video tutorialnya berikut ini. Baik teman-teman dunia keperawatan, di sini saya sudah bersama dengan Kang Ihsan. Dia adalah salah satu tim dari dunia keperawatan yang nantinya akan dilakukan tes rampel lid. Namun sebelum melakukan tes rampel lid, apa saja sih peralatan yang dibutuhkan? Kita perkenalkan. Yang pertama ini adalah stetoskop. Kemudian yang kedua ini adalah speed manometer. Yang ketiga timer. Timernya itu bisa mau HP ataupun jam ya. Ini timernya. Kemudian yang keempat itu alat tulis. Dan yang terakhir ini adalah penggaris. Nah, seperti apa fungsi dari alat-alat ini yang sudah disiapkan? Kita langsung saja ke tesnya.
Yang pertama, sebelum melakukan tes sampel adalah kita harus mengukur dulu tekanan darah dari pasiennya. Ya. Kang Ihsan, kita ukur dulu ya tekanan darahnya. Untuk pengukuran tekanan darah seperti biasa, kita harus memasang manset, yaitu kurang lebih 3 cm di atas lekukan tangan ya. Atau jika tidak bisa pakai penggaris, kita cukup menggunakan 3 jari seperti ini. Kang Ihsan, tangannya terbuka seperti ini, kita ukur 3 jari seperti ini. Nah, kemudian posisi dari 2 selang ini itu harus mengapit. Di sini ada vena ya, ataupun tengah-tengah dari lengan. Itu harus diapit seperti ini. Dan usahakan untuk lengan baju itu diangkat ke atas. Hal ini untuk menambah akurasi dari tekanan darah. Nah, setelah pas, kemudian kita langsung pasangkan. Setelah dipasangkan stetoskop, kemudian kita persiapkan. Mau dipasang langsung boleh seperti ini, supaya tidak ribet. Namun jangan dulu ditempel, tapi kita lakukan yaitu pemompaan dengan cara pompa dan pegang nadi pasien seperti ini. Raba dulu jika sudah ada, kemudian kita pompa. Sampai nadinya tidak teraba, kemudian baru kita pasang stetoskop seperti ini. Nah, setelah dipasang stetoskop, kemudian kita lakukan pengurangan dari anginnya dengan cara membuka si kunci dari sphygmomanometer ini. Kemudian kita dengarkan suara sistolik dan juga diastolik. Sistolik adalah suara jantung yang terdengar pertama kali, dan diastolik adalah suara jantung yang detak jantung yang terdengar terakhir. Oke Kang Ihsan, ternyata untuk tekanan darahnya itu adalah 120/80. Jadi untuk Kang Ihsan itu masih dalam batas normal. Nah selanjutnya, untuk teman-teman semua, setelah mengetahui tekanan darahnya, jangan dulu dibuka ya si sphygmomanometernya, tapi kita lakukan perhitungan. Untuk perhitungan bendungan si sphygmomanometer ini, yaitu sistol ditambah dengan diastol itu dibagi 2. 120 ditambah 80 hasilnya adalah 200. 200 dibagi 2 itu hasilnya adalah 100. Setelah mengetahui ukuran bendungan yang akan dilakukan, selanjutnya kita akan menentukan area yang akan dijadikan perhitungan si peteki tadi ataupun si bintik-bintik merah tadi. Caranya adalah kita ukur 2 cm di bawah lekukan tangan, ataupun jika tidak memakai sentian itu boleh menggunakan jari sekitar 2 jari seperti ini. Kemudian kita buat bulatan seperti ini. Dan nanti disinilah kita akan menghitung ada berapa jumlah petekinya jika ada ya. Selanjutnya kita akan melakukan bendungan dengan cara yang tadi sudah dihitung, yaitu sebesar 100 mm Hg ya. Kita lihat di sini adalah 100 mm Hg. Nah, setelah itu kita langsung kunci seperti ini. Nah, untuk waktunya pada orang dewasa bendungannya dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Sedangkan untuk anak-anak itu 3 sampai dengan 5 menit. Nah, kemudian jangan lupa kita nyalakan timernya. Seperti ini. Kita nyalakan timernya dan kita tunggu kurang lebih 5 menit saja. A few moments later. Ya, setelah mencapai waktu yang sudah ditentukan, kita langsung buka aja, kasihan Kang Ihsannya ya. Udah pegel katanya. Maka selanjutnya kita akan mengecek apakah ada bintik atau tidak.
Nah, dilihat di sini pada bulatan ini. Nah, seumpamanya pada bulatan ini tidak ada bintik, maka pasien tersebut kemungkinan tidak mengalami penyakit demam berdarah. Namun jika ada bintik yang lebih dari 10 petekinya itu atau bintik merahnya, maka kemungkinan si orang tersebut mengidap penyakit demam berdarah. Nah, jadi itulah kesimpulannya, bahwa ketika setelah dibendung dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kita hitung pada area yang sudah dikasih bulatan tadi. Jika ada petekinya lebih dari 10, maka kemungkinan orang tersebut terjangkit penyakit DBD. Namun jika tidak ada ataupun si bintiknya kurang dari 10, itu terjangkit penyakit DBD-nya itu sangat lemah. Dan sebagai acuan bahwa untuk tes rampulit ini sebenarnya itu bukan acuan untuk menentukan seseorang itu terkena penyakit DBD ataupun tidak. Karena untuk acuan yang utama adalah dengan cara pemeriksaan laboratorium. Jadi tes rampulit ini adalah tes ketika kita ada di tempat terpencil yang hanya menggunakan alat-alat seala kadarnya. Karena untuk melakukan tes laboratorium tidak memungkinkan, maka kita lakukanlah tes seperti ini untuk mendeteksi secara dini. Namun jika Anda ada di kota-kota besar yang dekat dengan fasilitas kesehatan, untuk menentukan apakah Anda DBD atau tidak, maka sebaiknya datanglah ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan tes laboratorium. Nah, itu dia tadi bagaimana cara melakukan tes rampulit. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua, seperti biasa, jangan lupa untuk dukung channel Dunia Keperawatan dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman lainnya agar informasi yang ada di channel ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi ada 2 video yang sudah diputarin. Semoga bermanfaat buat mahasiswa semua. Semoga dilancarkan pada mata kuliah lab keperawatan ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.